Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rahman Rolia. Saya dari Prodi Ilmu Hukum kelas 1D dengan NIM 121305018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep ittihad dan hulul dalam tasawuf. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian al-fana. Seperti yang kita ketahui, dari segi bahasa al-fana itu berarti hilangnya wujud sesuatu. Adapun artinya, fana itu menurut kalangan sufi yaitu hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Lalu selanjutnya menurut pendapat lain, fana itu berarti bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Dalam pada itu, Mustafa Zahri mengatakan bahwa yang dimaksud fana adalah lenyapnya indrawi, yakin sifat sebagai manusia biasa yang suka pada syahwat dan hawa nafsu. Orang yang telah diliputi hakikat ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada alam baharu, alam rupa, dan alam wujud ini. Maka dikatakan ia telah fana dari alam cipta atau dari alam makhluk, fana juga dapat berarti bahwa hilangnya sifat-sifat buruk atau maksiat lahir batin. Lalu selanjutnya yaitu ada al-baqo. Nah, al-baqo itu tuh yaitu kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Untuk mencapai bako ini diperlukan dilakukan usaha-usaha seperti bertobat, berzikir, beribadah, dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Namun, fana yang dicari oleh orang sufi adalah penghancuran diri atau al-fana an al-nafs, yaitu hancurnya perasaan atau kesadaran tentang adanya tubuh kasar manusia. Lalu selanjutnya ada al-ittihad. Kata ittihad sendiri berasal dari kata ittahad yattahid, ittahad dari kata wahid yang berarti kebersatuan. Nah, jadi ittihad ini menurut Abu Yazid Al-Bustami secara komprehensif maupun etimologis berarti integrasi, menyatu atau persatuan atau yang biasa disebut dengan unity. Lalu selanjutnya yaitu al-hulul yang akan saya jelaskan di next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh pengembang al-fana, al-baqo, al-ittihad, dan hulul. Nah, Al-Bustami atau dalam beberapa tulisan disebut juga dengan Bistomi, Bustomi, dan Bastomi sering juga disebut dengan Bayazid. Nama lengkapnya yaitu Abu Yazid Taifur bin Surusyam. Ia lahir di wilayah Kum di Persia Barat pada tahun 188 hingga 261 Hijriah. Al-Bustami ini mempelajari ilmu fikih, terutama mazhab Hanafi, lalu kemudian mendalami tasawuf. Nah, sebagian besar kehidupan sufi dan abidnya ini dilalui di Biston. Ia selalu mendapat tekanan dari beberapa para ulama mutakalimin atau teolog, serta penduduk di kota kelahirannya, yang tidak mengizinkan ia tinggal dan menyebabkan ia terusir dari negerinya sampai akhirnya wafat pada tahun 261 Hijriah yang bertepatan pula dengan tahun 875 Masehi. Dalam sejarahnya, dalam sejarah tasawuf ini, Abu Yazid Al-Bustami ini disebut sebagai sufi yang pertama kali memperkenalkan paham fana dan bako. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hulul. Nah, jadi kata al-hulul ini adalah bentuk dari masdar kata kerja hala yang berarti tinggal atau berdiam diri. Nah, secara terminologi sendiri, kata al-hulul diartikan dengan paham bahwa Tuhan dapat menitis ke dalam makhluk atau benda. Di samping itu, al-hulul berasal dari kata hala yang berarti menempati sesuatu tempat, hala bi al-makani. Jadi pengertian hulul ini tuh secara bahasa adalah menempati suatu tempat. Hulul atau juga disebut dengan peleburan antara Tuhan dan manusia adalah paham yang dipopulerkan oleh Mansur Al-Hallaj. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat Mansur Al-Hallaj. Nama lengkap beliau yaitu Abu Al-Mughis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi. Ia lahir pada tahun 244 Hijriah di Baida, sebuah kota kecil di wilayah Persia. Nah, pada usia 16 tahun, ia itu belajar pada seorang sufi yang terkenal yaitu Sahal bin Abdullah At-Tusturi di Ahwaz. 2 tahun kemudian, ia pergi ke Basrah dan berguru pada Ammar al-Makki yang juga sebagai seorang sufi.
Nah, pada tahun 878 Masehi, ia masuk ke kota Baghdad dan mulai belajar kepada Al-Junaid. Nah, melalui pengembaraannya ke berbagai wilayah Islam, Al-Hallaj mendapatkan banyak pengikut. Ia kembali lagi ke Baghdad pada tahun 909 Masehi, pengikutnya pun bertambah banyak. Namun, pada 4 tahun kemudian, ia kembali tertangkap setelah 8 tahun menjalani masa hukuman. Al-Hallaj dihukum gantung dan ia wafat pada tahun 922 Masehi, namun ajarannya masih tetap berkembang. Pengikutnya pun menamakan dirinya sebagai Hallajiyah. Setelah 1 abad kematiannya pun, pengikutnya di Baghdad mencapai 4.000 orang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ajaran hulul ini. Nah, menurut Al-Hallaj, manusia itu mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu sifat ketuhanan atau lahut dan sifat kemanusiaan atau nasut. Demikian juga halnya dengan Tuhan yang memiliki sifat ganda, yaitu sifat ilahiyat dan lahut, dan sifat insaniyah atau nasut. Apabila seseorang telah dapat menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya dan mengembangkan sifat-sifat ilahiyatnya melalui fana, maka Tuhan akan mengambil tempat dalam dirinya dan terjadilah kesatuan manusia dengan Tuhan. Dan inilah yang dimaksud dengan hulul. Nah, teori lahut dan nasut ini berangkat dari pemahaman tentang proses kejadian manusia, dan Al-Hallaj berpendapat bahwa Adam sebagai manusia pertama diciptakan Tuhan sebagai kopi dari dirinya dengan segenap sifat dan kebesarannya. Nah, lalu mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.